Mari kita mulai dengan memahami mengapa pemetaan stakeholder menjadi keterampilan yang begitu fundamental dalam dunia advokasi agribisnis. Bayangkan advokasi sebagai sebuah pertandingan catur yang berlangsung dalam waktu lama, bukan permainan yang selesai dalam satu langkah. Sebelum seorang pemain catur yang baik menggerakkan bidaknya, ia akan mempelajari seluruh posisi lawan di papan, memahami kekuatan dan kelemahan setiap bidak, memperkirakan kemungkinan langkah balasan, dan menyusun strategi jangka panjang, bukan hanya berpikir satu langkah ke depan. Advokasi yang efektif bekerja dengan logika yang sangat mirip. Sebelum sebuah kelompok tani, organisasi masyarakat sipil, atau individu mulai menyuarakan tuntutan mereka. Mereka perlu terlebih dahulu memetakan seluruh pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Memahami secara mendalam kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak, dan kemudian menyusun strategi aliansi yang paling tepat untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Tanpa langkah awal, ini advokasi beresiko menjadi tindakan yang reaktif dan tidak terarah, menghabiskan energi dan sumber daya yang terbatas untuk mendekati pihak yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap isu tersebut. Sementara mengabaikan pihak yang justru memegang kunci keputusan yang sesungguhnya. Secara definisi, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sederhana, namun sangat luas cakupannya karena ia mencakup dua kategori besar sekaligus. Yang pertama, pihak-pihak yang secara aktif memiliki kepentingan dan berupaya mempengaruhi sesuatu isu, dan kedua, pihak-pihak yang secara pasif terkena dampak dari isu tersebut meskipun mereka sendiri mungkin tidak menyadari atau tidak secara efektif mengejar kepentingan itu. Seorang petani kecil yang lahannya terancam alih fungsi lahan mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi secara mandiri. Namun, ia tetap merupakan stakeholder penting karena kehidupannya secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pihak lain. Memahami dua sisi definisi ini penting karena advokasi yang baik tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang sudah vokal dan terorganisir, tetapi juga berupaya merangkul dan memberdayakan pihak-pihak yang terdampak namun belum memiliki suara yang cukup kuat untuk didengar. Sekarang mari kita telusuri satu persatu kategori besar stakeholder yang biasa ditemukan dalam ekosistem agribisnis. Dimulai dengan kategori yang paling kompleks dan berlapis, yaitu pemerintah. Ketika kita berbicara tentang pemerintah, sebagian stakeholder penting untuk dipahami bahwa pemerintah bukanlah entitas tunggal yang monolitik, melainkan kumpulan dari berbagai kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan
prioritas, dan bahkan kadang kepentingan yang berbeda satu sama lain. Meskipun secara formal mereka berada di bawah payung yang sama, Kementerian Pertanian misalnya bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kementerian ini biasanya menjadi rujukan pertama bagi advokasi yang berkaitan langsung dengan praktik budidaya, penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk, serta program-program pemberdayaan petani seperti pelatihan dan bantuan teknis. Namun perlu dipahami bahwa Kementerian Pertanian tidak berdiri sendiri dalam menentukan seluruh kebijakan yang mempengaruhi kehidupan petani. Kementerian Perdagangan, misalnya, memiliki peran yang tidak kalah penting karena terlibat dalam kebijakan perdagangan, produk pertanian, ekspor-impor, dan stabilitas harga. Banyak isu advokasi yang tampaknya berkaitan dengan pertanian. Sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada kementerian ini, misalnya isu tentang kebijakan impor komoditas tertentu yang membanjiri pasar domestik dan menekan harga produk petani lokal. Kementerian Keuangan meskipun jarang menjadi sorotan utama di dalam diskusi tentang isu pertanian, sesungguhnya memegang kendali yang sangat besar karena mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis. Misalnya, besaran subsidi pupuk yang dapat dianggarkan setiap tahunnya atau kebijakan insentif pajak bagi investasi di sektor pertanian. Banyak kelompok advokasi yang gagal menyadari pentingnya kementerian ini, sehingga mereka hanya berfokus pada kementerian teknis tanpa menyentuh akar persoalan anggaran yang sesungguhnya menjadi penyebab utama suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi stakeholder penting untuk isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktik pertanian ketika sebuah gerakan advokasi berkaitan dengan isu konversi lahan, konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida atau alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Kementerian ini menjadi mitra sekaligus target advokasi yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di sektor agribisnis. Menjadi rujukan penting bagi advokasi yang berfokus pada penguatan koperasi petani dan usaha kecil pengolahan hasil pertanian, misalnya advokasi untuk kemudahan akses permodalan atau pendampingan manajemen usaha bagi koperasi tani. Mari kita perdalam pemahaman ini melalui sebuah studi kasus yang cukup umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang berulang
di setiap musim tanam. Persoalan ini terlihat sederhana di permukaan, namun sesungguhnya melibatkan jaringan kewenangan yang kompleks di antara berbagai kementerian. Sebuah kelompok advokasi yang hanya berfokus mendekati Kementerian Pertanian saja dengan asumsi bahwa kementerian inilah yang bertanggung jawab penuh atas ketersediaannya pupuk, akan segera menemui jalan buntu ketika mereka menyadari bahwa besaran anggaran subsidi pupuk sesungguhnya ditentukan melalui proses penganggaran yang melibatkan Kementerian Keuangan secara signifikan. Lebih jauh lagi, masalah distribusi dan pengawasan peredaran pupuk di lapangan, termasuk potensi penyelewangan oleh distributor nakal, berkaitan erat dengan kewenangan Kementerian Perdagangan. Kelompok advokasi yang memahami kompleksitas lintas kementerian ini akan menyusun strategi yang jauh lebih terarah. Mereka akan menyampaikan data dampak kelangkaan pupuk terhadap produktivitas pertanian kepada Kementerian Pertanian sebagai pemilik kebijakan teknis dan yang paling memahami kebutuhan real di lapangan, sekaligus mengadvokasi peningkatan alokasi anggaran subsidi kepada Kementerian Keuangan dengan argumen dampak ekonomi jangka panjang terhadap ketahanan pangan nasional, dan pada saat yang bersamaan mendorong perbaikan sistem distribusi dan pengawasan kepada Kementerian Perdagangan agar pupuk yang sudah dianggarkan benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya. Pendekatan multi kementerian yang terkoordinasi semacam ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya menyasar satu pintu birokrasi saja, karena persoalan yang kompleks seperti kelangkaan pupuk memang memerlukan intervensi di berbagai titik kewenangan yang berbeda secara bersamaan. Selain kementerian-kementerian teknis tersebut, terdapat pula lembaga pemerintah lain yang perlu dipahami posisi dan kewenangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Bappenas, merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis sebagai salah satu bagian penting dari arah pembangunan nasional secara keseluruhan. Lembaga ini menjadi stakeholder yang strategis bagi advokasi yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian secara makro dan berjangka panjang. Misalnya, upaya memasukkan program ketahanan pangan atau perlindungan lahan pertanian abadi ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kemudian akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun program kerja mereka selama beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, tidak semua isu advokasi memerlukan pendekatan hingga ke tingkat Bappenas ini. Karena banyak isu yang sesungguhnya lebih cepat diselesaikan di tingkat eh, yang lebih rendah. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Stakeholder ini menjadi sangat penting karena banyak isu advokasi agribisnis sesungguhnya bersifat lokal dan sangat spesifik terhadap kondisi geografis, eh, sosial, dan ekonomi suatu daerah tertentu. Sebagai ilustrasi, ketika sekelompok petani ingin mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di wilayah mereka menjadi kawasan industri. Sasaran utama advokasi mereka bukanlah kementerian di tingkat pusat maupun Bappenas, melainkan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan rencana tata ruang wilayah. Kelompok tani yang memahami hal-hal ini akan mengarahkan advokasi mereka kepada Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian, meminta agar lahan pertanian produktif tersebut ditetapkan secara resmi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dokumen tata ruang wilayah, sebagai penetapan yang secara hukum akan melindungi lahan tersebut dari alih fungsi di masa mendatang. Dalam kasus semacam ini, kerangka besar kebijakan ketahanan pangan yang disusun di tingkat nasional oleh Bappenas memang penting sebagai payung kebijakan. Namun, keputusan konkret dan operasional yang benar-benar menentukan nasib lahan tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah. Pemahaman tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah semacam ini menjadi sangat krusial agar advokasi tidak salah sasaran dengan menghabiskan waktu berbulan-bulan mendekati pihak yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Beralih dari kategori pemerintah, kategori stakeholder berikutnya yang tidak kalah penting adalah asosiasi dan organisasi petani, atau lebih luas lagi, organisasi pengusaha agribisnis yang merupakan representasi kolektif dari kepentingan pelaku sektor pertanian itu sendiri. Di dalam kategori ini terdapat berbagai jenis organisasi yang perlu dipahami perbedaannya. Asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu secara spesifik. Stakeholder jenis ini sangat berharga karena mereka biasanya memiliki data dan pengetahuan teknis yang sangat mendalam tentang komoditas tertentu. Mengetahui secara detail dinamika pasar, biaya produksi, dan tantangan spesifik yang dihadapi produsen konsumen tersebut, serta memiliki jaringan yang luas
di kalangan produsen. Komoditas yang sama sehingga sering menjadi mitra strategis dalam advokasi yang berkaitan dengan isu-isu spesifik komoditas tertentu. Organisasi petani yang lebih umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan yang dikenal dengan singkatan KTNA menyuarakan aspirasi petani secara lebih luas lintas komoditas, tidak terbatas pada satu jenis produk pertanian saja. Organisasi semacam ini menjadi representasi yang lebih menyeluruh dibandingkan asosiasi komoditas yang lebih spesifik dan sering menjadi mitra penting ketika sebuah isu advokasi bersifat lintas sektoral. Misalnya isu kebijakan pertanian secara umum yang berdampak eh, pada seluruh petani tanpa memandang komoditas yang mereka usahakan. Koperasi pertanian menjadi wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan sarana produksi, sekaligus menjadi entitas ekonomi yang secara langsung merasakan dampak nyata dari kebijakan yang diadvokasikan. Karena koperasi berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi sehari-hari pada anggotanya. Sementara itu, asosiasi industri pengolahan hasil pertanian mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian menjadi produk turunan yang siap dipasarkan, yang meskipun kadang memiliki kepentingan yang berbeda dari petani sebagai produsen bahan baku, tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem agribisnis secara keseluruhan. Logika yang sangat mirip. Sebelum sebuah kelompok tani, organisasi masyarakat sipil atau individu mulai menyuarakan tuntutan mereka. Mereka perlu terlebih dahulu memetakan seluruh pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Memahami secara mendalam kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak, dan kemudian menyusun strategi aliansi yang paling tepat untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Tanpa langkah awal, ini advokasi beresiko menjadi tindakan yang reaktif dan tidak terarah, menghabiskan energi dan sumber daya yang terbatas untuk mendekati pihak yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap isu tersebut. Sementara mengabaikan pihak yang justru memegang kunci keputusan yang sesungguhnya. Secara definisi, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sederhana, namun sangat luas cakupannya karena ia mencakup dua kategori besar sekaligus. Yang pertama, pihak-pihak yang secara aktif memiliki kepentingan dan berupaya mempengaruhi sesuatu isu, dan kedua, pihak-pihak yang secara pasif terkena dampak dari isu tersebut meskipun mereka sendiri mungkin tidak menyadari atau tidak secara efektif mengejar kepentingan itu. Seorang petani kecil yang lahannya terancam alih fungsi lahan mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi secara mandiri.
Namun, ia tetap merupakan stakeholder penting karena kehidupannya secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pihak lain. Memahami dua sisi definisi ini penting karena advokasi yang baik tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang sudah vokal dan terorganisir, tetapi juga berupaya merangkul dan memberdayakan pihak-pihak yang terdampak namun belum memiliki suara yang cukup kuat untuk didengar. Sekarang mari kita telusuri satu persatu kategori besar stakeholder yang biasa ditemukan dalam ekosistem agribisnis. Dimulai dengan kategori yang paling kompleks dan berlapis, yaitu pemerintah. Ketika kita berbicara tentang pemerintah, sebagian stakeholder penting untuk dipahami bahwa pemerintah bukanlah entitas tunggal yang monolitik, melainkan kumpulan dari berbagai kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan, prioritas, dan bahkan kadang kepentingan yang berbeda satu sama lain. Meskipun secara formal mereka berada di bawah payung yang sama, Kementerian Pertanian misalnya bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kementerian ini biasanya menjadi rujukan pertama bagi advokasi yang berkaitan langsung dengan praktik budidaya, penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk, serta program-program pemberdayaan petani seperti pelatihan dan bantuan teknis. Namun perlu dipahami bahwa Kementerian Pertanian tidak berdiri sendiri dalam menentukan seluruh kebijakan yang mempengaruhi kehidupan petani. Kementerian Perdagangan misalnya memiliki peran yang tidak kalah penting karena terlibat dalam kebijakan perdagangan, produk pertanian, ekspor-impor, dan stabilitas harga. Banyak isu advokasi yang tampaknya berkaitan dengan pertanian. Sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada kementerian ini, misalnya isu tentang kebijakan impor komoditas tertentu yang membanjiri pasar domestik dan menekan harga produk petani lokal. Kementerian Keuangan meskipun jarang menjadi sorotan utama di dalam diskusi tentang isu pertanian, sesungguhnya memegang kendali yang sangat besar karena mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis. Misalnya, besaran subsidi pupuk yang dapat dianggarkan setiap tahunnya atau kebijakan insentif pajak bagi investasi di sektor pertanian. Banyak kelompok advokasi yang gagal menyadari pentingnya kementerian ini, sehingga mereka hanya berfokus pada kementerian teknis tanpa menyentuh akar persoalan anggaran yang sesungguhnya menjadi penyebab utama suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi stakeholder penting untuk isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan, penggunaan lahan,
dan dampak lingkungan dari praktik pertanian ketika sebuah gerakan advokasi berkaitan dengan isu konversi lahan, konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida atau alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Kementerian ini menjadi mitra sekaligus target advokasi yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di sektor agribisnis. Menjadi rujukan penting bagi advokasi yang berfokus pada penguatan koperasi petani dan usaha kecil pengolahan hasil pertanian, misalnya advokasi untuk kemudahan akses permodalan atau pendampingan manajemen usaha bagi koperasi tani. Mari kita perdalam pemahaman ini melalui sebuah studi kasus yang cukup umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang berulang di setiap musim tanam. Persoalan ini terlihat sederhana di permukaan, namun sesungguhnya melibatkan jaringan kewenangan yang kompleks di antara berbagai kementerian. Sebuah kelompok advokasi yang hanya berfokus mendekati Kementerian Pertanian saja dengan asumsi bahwa kementerian inilah yang bertanggung jawab penuh atas ketersediaannya pupuk akan segera menemui jalan buntu ketika mereka menyadari bahwa besaran anggaran subsidi pupuk sesungguhnya ditentukan melalui proses penganggaran yang melibatkan Kementerian Keuangan secara signifikan. Lebih jauh lagi, masalah distribusi dan pengawasan peredaran pupuk di lapangan, termasuk potensi penyelewangan oleh distributor nakal berkaitan erat dengan kewenangan Kementerian Perdagangan. Kelompok advokasi yang memahami kompleksitas lintas kementerian ini akan menyusun strategi yang jauh lebih terarah. Mereka akan menyampaikan data dampak kelangkaan pupuk terhadap produktivitas pertanian kepada Kementerian Pertanian sebagai pemilik kebijakan teknis dan yang paling memahami kebutuhan real di lapangan sekaligus mengadvokasi peningkatan alokasi anggaran subsidi kepada Kementerian Keuangan dengan argumen dampak ekonomi jangka panjang terhadap ketahanan pangan nasional dan pada saat yang bersamaan mendorong perbaikan sistem distribusi dan pengawasan kepada Kementerian Perdagangan agar pupuk yang sudah dianggarkan benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya. Pendekatan multi kementerian yang terkoordinasi semacam ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya menyasar satu pintu birokrasi saja, karena persoalan yang kompleks seperti kelangkaan pupuk memang memerlukan intervensi di berbagai titik kewenangan yang berbeda secara bersamaan. Selain kementerian-kementerian teknis tersebut, terdapat pula lembaga pemerintah lain yang perlu
dipahami posisi dan kewenangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan singkatan Bappenas merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis sebagai salah satu bagian penting dari arah pembangunan nasional secara keseluruhan. Lembaga ini menjadi stakeholder yang strategis bagi advokasi yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian secara makro dan berjangka panjang. Misalnya, upaya memasukkan program ketahanan pangan atau perlindungan lahan pertanian abadi ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kemudian akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun program kerja mereka selama beberapa tahun ke depan. Namun demikian, tidak semua isu advokasi memerlukan pendekatan hingga ke tingkat Bappenas ini. Karena banyak isu yang sesungguhnya lebih cepat diselesaikan di tingkat eh, yang lebih rendah. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Stakeholder ini menjadi sangat penting karena banyak isu advokasi agribisnis sesungguhnya bersifat lokal dan sangat spesifik terhadap kondisi geografis, eh, sosial, dan ekonomi suatu daerah tertentu. Sebagai ilustrasi, ketika sekelompok petani ingin mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di wilayah mereka menjadi kawasan industri. Sasaran utama advokasi mereka bukanlah kementerian di tingkat pusat maupun Bappenas, melainkan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan rencana tata ruang wilayah. Kelompok tani yang memahami hal-hal ini akan mengarahkan advokasi mereka kepada Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian. Meminta agar lahan pertanian produktif tersebut ditetapkan secara resmi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dokumen tata ruang wilayah. Sebagai penetapan yang secara hukum akan melindungi lahan tersebut dari alih fungsi di masa mendatang. Dalam kasus semacam ini, kerangka besar kebijakan ketahanan pangan yang disusun di tingkat nasional oleh Bappenas memang penting sebagai payung kebijakan. Namun, keputusan konkret dan operasional yang benar-benar menentukan nasib lahan tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah. Pemahaman tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah semacam ini menjadi sangat krusial agar advokasi tidak salah sasaran dengan menghabiskan waktu berbulan-bulan mendekati pihak yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Beralih dari kategori pemerintah, kategori stakeholder berikutnya yang tidak kalah penting adalah asosiasi dan organisasi petani, atau lebih luas lagi, organisasi pengusaha agribisnis yang merupakan representasi representasi kolektif dari kepentingan pelaku sektor pertanian itu sendiri. Di dalam kategori ini terdapat berbagai jenis organisasi yang perlu dipahami perbedaannya. Asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu secara spesifik. Stakeholder jenis ini sangat berharga karena mereka biasanya memiliki data dan pengetahuan teknis yang sangat mendalam tentang komoditas tertentu. Mengetahui secara detail dinamika pasar, biaya produksi, dan tantangan spesifik yang dihadapi produsen konsumen tersebut, serta memiliki jaringan yang luas di kalangan produsen komoditas yang sama sehingga sering menjadi mitra strategis dalam advokasi yang berkaitan dengan isu-isu spesifik komoditas tertentu. Organisasi petani yang lebih umum seperti kontak tani nelayan andalan yang dikenal dengan singkatan KTNA menyuarakan aspirasi petani secara lebih luas lintas komoditas, tidak terbatas pada satu jenis produk pertanian saja. Organisasi semacam ini menjadi representasi yang lebih menyeluruh dibandingkan asosiasi komoditas yang lebih spesifik dan sering menjadi mitra penting ketika sebuah isu advokasi bersifat lintas sektoral. Misalnya isu kebijakan pertanian secara umum yang berdampak eh, pada seluruh petani tanpa memandang komoditas yang mereka usahakan. Koperasi pertanian menjadi wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan sarana produksi, sekaligus menjadi entitas ekonomi yang secara langsung merasakan dampak nyata dari kebijakan yang diadvokasikan. Karena koperasi berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi sehari-hari pada anggotanya. Sementara itu, asosiasi industri pengolahan hasil pertanian mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian menjadi produk turunan yang siap dipasarkan, yang meskipun kadang memiliki kepentingan yang berbeda dari petani sebagai produsen bahan baku, tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mendalam kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak, dan kemudian menyusun strategi aliansi yang paling tepat untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Tanpa langkah awal, ini advokasi beresiko menjadi tindakan yang reaktif dan tidak terarah, menghabiskan energi dan sumber daya yang terbatas untuk mendekati pihak yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap isu tersebut. Sementara mengabaikan pihak yang justru memegang kunci keputusan yang sesungguhnya. Secara definisi, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan
keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sederhana namun sangat luas cakupannya karena ia mencakup dua kategori besar sekaligus. Yang pertama, pihak-pihak yang secara aktif memiliki kepentingan dan berupaya mempengaruhi sesuatu isu, dan kedua, pihak-pihak yang secara pasif terkena dampak dari isu tersebut meskipun mereka sendiri mungkin tidak menyadari atau tidak secara efektif mengejar kepentingan itu. Seorang petani kecil yang lahannya terancam alih fungsi lahan mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi secara mandiri. Namun, ia tetap merupakan stakeholder penting karena kehidupannya secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pihak lain. Memahami dua sisi definisi ini penting karena advokasi yang baik tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang sudah vokal dan terorganisir, tetapi juga berupaya merangkul dan memberdayakan pihak-pihak yang terdampak namun belum memiliki suara yang cukup kuat untuk didengar. Sekarang mari kita telusuri satu persatu kategori besar stakeholder yang biasa ditemukan dalam ekosistem agribisnis. Dimulai dengan kategori yang paling kompleks dan berlapis, yaitu pemerintah. Ketika kita berbicara tentang pemerintah, sebagian stakeholder penting untuk dipahami bahwa pemerintah bukanlah entitas tunggal yang monolitik, melainkan kumpulan dari berbagai kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan, prioritas, dan bahkan kadang kepentingan yang berbeda satu sama lain. Meskipun secara formal mereka berada di bawah payung yang sama, Kementerian Pertanian misalnya bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kementerian ini biasanya menjadi rujukan pertama bagi advokasi yang berkaitan langsung dengan praktik budidaya, penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk, serta program-program pemberdayaan petani seperti pelatihan dan bantuan teknis. Namun perlu dipahami bahwa Kementerian Pertanian tidak berdiri sendiri dalam menentukan seluruh kebijakan yang mempengaruhi kehidupan petani. Kementerian Perdagangan misalnya memiliki peran yang tidak kalah penting karena terlibat dalam kebijakan perdagangan, produk pertanian, ekspor-impor, dan stabilitas harga. Banyak isu advokasi yang tampaknya berkaitan dengan pertanian. Sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada kementerian ini, misalnya isu tentang kebijakan impor komoditas tertentu yang membanjiri pasar domestik dan menekan harga produk petani lokal. Kementerian Keuangan meskipun jarang menjadi sorotan utama di dalam diskusi tentang isu pertanian, sesungguhnya memegang kendali yang sangat besar karena mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis. Misalnya,
Besaran subsidi pupuk yang dapat dianggarkan setiap tahunnya atau kebijakan insentif pajak bagi investasi di sektor pertanian. Banyak kelompok advokasi yang gagal menyadari pentingnya kementerian ini, sehingga mereka hanya berfokus pada kementerian teknis tanpa menyentuh akar persoalan anggaran yang sesungguhnya menjadi penyebab utama suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi stakeholder penting untuk isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian ketika sebuah gerakan advokasi berkaitan dengan isu konversi lahan, konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida atau alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Kementerian ini menjadi mitra sekaligus target advokasi yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di sektor agribisnis. Menjadi rujukan penting bagi advokasi yang berfokus pada penguatan koperasi petani dan usaha kecil pengolahan hasil pertanian, misalnya advokasi untuk kemudahan akses permodalan atau pendampingan manajemen usaha bagi koperasi tani. Mari kita perdalam pemahaman ini melalui sebuah studi kasus yang cukup umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang berulang di setiap musim tanam. Persoalan ini terlihat sederhana di permukaan, namun sesungguhnya melibatkan jaringan kewenangan yang kompleks di antara berbagai kementerian. Sebuah kelompok advokasi yang hanya berfokus mendekati Kementerian Pertanian saja dengan asumsi bahwa kementerian inilah yang bertanggung jawab penuh atas ketersediaannya pupuk, akan segera menemui jalan buntu ketika mereka menyadari bahwa besaran anggaran subsidi pupuk sesungguhnya ditentukan melalui proses penganggaran yang melibatkan Kementerian Keuangan secara signifikan. Lebih jauh lagi, masalah distribusi dan pengawasan peredaran pupuk di lapangan, termasuk potensi penyelewangan oleh distributor nakal, berkaitan erat dengan kewenangan Kementerian Perdagangan. Kelompok advokasi yang memahami kompleksitas lintas kementerian ini akan menyusun strategi yang jauh lebih terarah. Mereka akan menyampaikan data dampak kelangkaan pupuk terhadap produktivitas pertanian kepada Kementerian Pertanian sebagai pemilik kebijakan teknis dan yang paling memahami kebutuhan real di lapangan, sekaligus mengadvokasi peningkatan alokasi anggaran subsidi kepada Kementerian Keuangan dengan argumen dampak ekonomi jangka panjang terhadap ketahanan pangan nasional, dan pada saat yang bersamaan mendorong perbaikan sistem distribusi
dan pengawasan kepada Kementerian Perdagangan agar pupuk yang sudah dianggarkan benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya. Pendekatan multi kementerian yang terkoordinasi semacam ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya menyasar satu pintu birokrasi saja karena persoalan yang kompleks seperti kelangkaan pupuk memang memerlukan intervensi di berbagai titik kewenangan yang berbeda secara bersamaan. Selain kementerian-kementerian teknis tersebut, terdapat pula lembaga pemerintah lain yang perlu dipahami posisi dan kewenangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan singkatan Bappenas merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis sebagai salah satu bagian penting dari arah pembangunan nasional secara keseluruhan. Lembaga ini menjadi stakeholder yang strategis bagi advokasi yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian secara makro dan berjangka panjang. Misalnya, upaya memasukkan program ketahanan pangan atau perlindungan lahan pertanian abadi ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kemudian akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun program kerja mereka selama beberapa tahun ke depan. Namun demikian, tidak semua isu advokasi memerlukan pendekatan hingga ke tingkat Bappenas ini. Karena banyak isu yang sesungguhnya lebih cepat diselesaikan di tingkat yang lebih rendah. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Stakeholder ini menjadi sangat penting karena banyak isu advokasi agribisnis sesungguhnya bersifat lokal dan sangat spesifik terhadap kondisi geografis, sosial, dan ekonomi suatu daerah tertentu. Sebagai ilustrasi, ketika sekelompok petani ingin mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di wilayah mereka menjadi kawasan industri. Sasaran utama advokasi mereka bukanlah kementerian di tingkat pusat maupun Bappenas, melainkan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan rencana tata ruang wilayah. Kelompok tani yang memahami hal-hal ini akan mengarahkan advokasi mereka kepada Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian. Meminta agar lahan pertanian produktif tersebut ditetapkan secara resmi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dokumen tata ruang wilayah. Sebagai penetapan yang secara hukum akan melindungi lahan tersebut dari alih fungsi di masa mendatang. Dalam kasus semacam ini,
Kerangka besar kebijakan ketahanan pangan yang disusun di tingkat nasional oleh Bappenas memang penting sebagai payung kebijakan, namun keputusan konkret dan operasional yang benar-benar menentukan nasib lahan tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah. Pemahaman tentang pembagian kewenangan maupun kesejahteraan petani secara langsung. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.